Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan juga semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan KSMMI 2019 Matematika Terintegrasi untuk soal yang ke-21. Mari kita baca soalnya. Pada juz Ammah atau juz 30 terdapat surah Makkiyah dan surat Madaniyah. Pada suatu pesantren terdapat 40 siswa yang mengikuti program Hafiz Al-Quran. 18 peserta telah hafal semua surah Makkiyah, 6 peserta tidak hafal sama sekali juz Ammah, dan 5 peserta yang telah hafal semua surah di juz Ammah. Banyaknya siswa yang hafal surah Madaniyah adalah berapa siswa ya di sini. Jadi inti dari soal ini adalah bahwa dalam suatu pesantren itu terdapat 40 siswa. Jadi dari 40 siswa itu di sini ada keterangan bermacam-macam ya, ada yang belum hafal sama sekali, ada yang sudah ada 5 orang yang telah hafal semua surah juz Ammah, bermacam-macam ya. Jadi ini yang penting jumlah total santrinya di sini ada sebanyak 40 siswa. Jadi kita akan nanti membuat suatu kotak ya, kalau di materi SMP atau MTS namanya diagram Venn. Cuman karena ini adalah soal MI atau setingkat SD, maka katakanlah nanti kita akan membuat sebuah kotak yang mewakili bahwa kotak tersebut menunjukkan semua santri yang ada di pesantren itu. Jadi langsung saja kita buat ya. Jadi kotak yang saya beri nama S ini adalah anggap saja ini menggambarkan sebuah pesantren yang di dalamnya nanti terdiri dari siswa, ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal, dan sebagainya. Itu nanti semuanya ada di dalam sini ya. Lalu tugas kita nanti adalah membuat 2 buah lingkaran, yang mana yang lingkaran yang pertama itu untuk penghafal surat Makkiyah, lingkaran yang kedua itu untuk penghafal surat Madaniyah. Oke ya. Ada 5 peserta yang telah hafal semua surah di juz Ammah. Karena ada 5 peserta yang telah hafal semua surah, artinya yang sejumlah 5 anak itu nanti adalah hafal yang Makkiyah, hafal juga yang Madaniyah ya. Jadi gambarnya misalkan yang merah ini mewakili jumlah siswa yang hafal surah Makkiyah, dan yang biru ini menggambarkan yang hafal surah Madaniyah. Nah, di sini dalam soal dikatakan bahwa ada 5 peserta yang telah hafal semua surah di juz Ammah, berarti dia sudah hafal yang Makkiyah dan hafal juga yang Madaniyah. Jadi 5 anak kita taruh dulu di tengah ya, sejumlah 5 anak ya, di sini 5 anak. Lalu di situ ada keterangan bahwa yang hafal surah Makkiyah itu ada sebanyak 18 peserta. Jadi di dalam lingkaran merah ini yang menghafal surah Makkiyah itu ada 18, padahal di tengah ini sudah ada 5, berarti kurang berapa lagi? Ya tentu saja 18 dikurangi 5 ya, jadi yang ada di sini adalah 13. Lalu 6 peserta tidak hafal sama sekali, berarti tidak ada di dalam lingkaran yang Makkiyah dan juga tidak ada di dalam surah yang Madaniyah. Jadi 6 peserta ini kita taruh di luar lingkaran tetapi masih di dalam kotak S. Ya, 6 kita taruh di sini. Lalu kita hitung 6 tambah 13 tambah 5 itu ada berapa ya. Jadi ini ada 24 ya, ada 24. Berarti kalau dalam satu kotak S ini nanti harus ada 40, sementara ini sudah ada 24, maka kita tahu yang harus ditaruh di sini adalah sejumlah berapa, yaitu dengan cara 40 dikurangi 6 ditambah 13 ditambah 5, atau 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Nah, pertanyaannya di sini, banyaknya siswa yang hafal surah Madaniyah adalah, ini seharusnya yang ada di dalam lingkaran Madaniyah ini harusnya ada sebanyak 21, cuman pilihan gandanya tidak ada.
Mungkin maksudnya adalah banyaknya siswa yang hafal surah Madaniyah saja. Jadi ada sejumlah 16 ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, soal ke-22. Mari kita baca. Operasi tanda dolar terhadap bilangan positif didefinisikan sebagai A dolar B itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikali A ditambah B. Jika nilai A dolar negatif 2 itu sama dengan 2, maka nilai A adalah berapa? Nah, jadi di sini kita tuliskan kembali untuk aturannya, yaitu setiap ada A dolar B itu maksudnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat kali A ditambah B. Nah, berarti kalau ada A dolar min 2, itu artinya B-nya adalah min 2. Ya, berarti jika B-nya diganti min 2, ternyata nilainya adalah 2. Berarti A-nya berapa? Kita tulis. Berarti A dolar min 2 itu berarti A kuadrat plus B kuadrat kali A ditambah B. Ya, perlu teman-teman perhatikan bahwa di sini tidak ada tanda kurung sama sekali ya. Untuk yang ada di sebelah kanan sama dengan ini, berarti tetap kita mengacu pada aturan hitung campuran, yaitu perkalian dikerjakan dahulu. Karena tidak ada sama sekali yang diberi tanda kurung. Oke, langsung kita lanjutkan. Berarti A dolar 2 itu kan nilainya 2, kita ganti saja dengan 2. Lalu ini A kuadrat, B-nya kita ganti dengan min 2 kuadrat kali A, ditambah B-nya adalah min 2. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 2 sama dengan A kuadrat ditambah 4A min 2. Awas 4A ini dari mana? Yaitu dari negatif 2 dikuadratkan itu 4, lalu dikalikan A, yaitu 4A. Karena di sini tidak ada tanda kurung, maka yang dikerjakan adalah perkalian dahulu. Lalu ini ada plus, ada min, ini berdekatan, ini jadikan satu tanda saja menjadi min 2. Jadi 2 sama dengan A kuadrat ditambah 4A dikurangi 2. Namun di anak-anak setingkat madrasah, ibtidaiyah atau SD itu belum mengenal persamaan kuadrat ya. Jadi langkahnya adalah kita ganti saja A-nya dengan 0, 1, 2, 3. Mana yang nantinya memenuhi syarat. Jadi kita coba saja satu persatu. Jika A-nya 0, maka A kuadrat plus 4A min 2, berarti 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 dikurangi 2. Ternyata hasilnya adalah negatif 2. Berarti jika A diganti 0 itu salah, karena yang diminta adalah hasilnya 2. Lalu bagaimana jika A-nya diganti dengan 1? Jika A-nya 1 berarti 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 kurangi 2. Hasilnya berapa? 4 kurang 1 ditambah 4 itu 5, 5 kurangi 2 adalah 3. Ternyata jika A-nya 1 juga tidak memenuhi syarat. Harusnya kan yang diminta adalah 2. Bagaimana jika A-nya 2? Berarti 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurangi 2 sama dengan ternyata 10. Karena 4 ditambah 8 itu 12. 12 kurangi 2 adalah 10. Terakhir tinggal satu kemungkinan lagi. Kalau D-nya ini ternyata salah, berarti tidak ada jawaban yang benar ya. Jika A sama dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 dikurangi 2. Ternyata 9 ditambah 12 itu 21, 21 kurangi 2 adalah 19. Jadi dalam hal ini untuk soal nomor 22 ini menurut pendapat saya ini tidak ada jawaban yang benar. Namun demikian, apabila ternyata ada kesalahan dalam saya menjelaskan, mohon untuk dikoreksi bagaimana maksud dari soal nomor 22 ini ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin keterbatasan saya dalam menerangkan. Namun jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.